NCKL, Bapak Ibu sekalian, PT Trimegah Bangun Persada. Nah, NCKL ini adalah perusahaan nikel dan satu dari sekian banyak perusahaan nikel di Indonesia ya. Yang lain itu ada MBMA ya, Pak Andio mungkin tahu ya, Merdeka Battery Materials. Lalu Antam juga itu apa namanya banyak ininya apa nikelnya dan Inco ya, Inco dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya sentimen di nikel ini nggak cuma di mobil listrik, tapi kita tahu bahwa nikel itu digunakan sebagian besar untuk stainless steel, ya, bahan baku stainless steel. Semua barang logam yang kita punya ya, yang ada stainless steelnya itu ya dari nikel itu sumber bahan bakunya seperti itu. Nah, di Indonesia dulu kita nggak bisa mengolah nikel tersebut, biasanya kita langsung ekspor dalam bentuk mentah ya, dalam bentuk biji ya, biji nikel. Nah, tapi sekarang sudah bisa diolah menjadi ferronikel, menjadi bahan baku baterai mobil listrik itu tadi. Dan NCKL adalah salah satu perusahaan terbesar di bidang ini dengan lokasi tambangnya dan juga lokasi smelternya di Pulau Obi di Halmahera sana di Maluku, seperti itu. Dan betul Pak Andio, kinerjanya NCKL ini sudah bagus karena apa? Karena pendapatannya dia naik banyak ya. Karena volume produksinya naik karena smelternya sudah mulai beroperasi. Dan volume produksinya naik ya. Dan yang perlu dicatat juga, harga nikel masih rendah ya. Jadi kan kalau kita lihat kinerjanya NCKL ini sebenarnya dia naiknya itu karena kenaikan volume produksi yang mampu meng-offset istilahnya, menutup penurunan pendapatan dari efek dari penurunan harga nikel ya. Jadi kalau misalnya harga nikel tetap saja nggak ikut turun gitu, harusnya kinerjanya lebih bagus lagi. Nah, cuman sekarang harga nikel pun masih susah, masih belum naik juga ya. Terakhir masih di $15.000 per ton. Masih rendah dari sebelumnya 20.000. Menurut saya, Pak Andio, ya, untuk kedepannya, karena gini, ada beberapa smelter punyanya NCKL ini yang baru mulai beroperasi 1-2 tahun terakhir, ya, tapi kapasitasnya belum terpakai secara full, gitu loh. Jadi masih harus bertahap itu. Jadi apa namanya, dalam setahun 2 tahun ke depan itu volume produksinya dari smelternya yang sudah ada dan juga sudah beroperasi itu bisa naik 2-3 kali lipat. Jadi bahkan kalaupun kita asumsikan harga nikel tetap di level sekarang, nggak naik lagi gitu ya, tapi tetap pendapatan dan laba bersihnya akan naik. Dan kalau harga nikel naik, naiknya lebih tinggi lagi gitu sahamnya. Karena secara valuasi murah juga kan, BBV dia 1,6 atau 1, berapa gitu. Target saya, menurut saya NCKL ini nggak usah nunggu harga nikel naik ya. Kalau misalnya harga nikel naik itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nanti di tahun 2026 ya, laba dia kembali lanjut naik, harga sahamnya sekarang 675, dia bisa naik ke sekitar 1000 sampai 1200. Dan kalau misalnya pada saat itu harga nikel naik lebih tinggi lagi, ya harga sahamnya pun bisa naik sampai 2000. Ini salah satu saham yang bisa kita beli lalu kita hold aja, tak peduli harga IHSG naik atau turun. Tapi tetap ada risikonya Pak Andio. Apa? Nikel ini sebenarnya bukan cuman harga nikel doang yang turun yang kemudian jadi sentimen negatif bagi saham di bidang nikel itu sendiri, termasuk NCKL ini. Tapi apa? Tahu kan Pak Andio cerita kemarin Raja Ampat yang katanya ada tambang nikel di sana gitu. Jadi kesannya perusahaan nikel tuh jahat lah gitu. Ya kan? Dan mungkin memang iya gitu, apa namanya, ngerusak alam dan seterusnya. Jadi sebenarnya gini, di luar perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara benar dan legal seperti NCKL ini, banyak juga yang ilegal. Maksudnya legal tuh bagaimana? Ya AMDAL segala macam juga udah dihitung semua. Jadi nggak merusak lingkungan gitu loh. Mereka itu diwajibkan untuk melakukan reboisasi lagi dan seterusnya. Kalau perusahaan segede NCKL ya dia melakukan itu, dia benar gitu loh. Tapi ada banyak perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang ilegal yang dia main gali-gali aja ngerusak, abis itu udah nggak diperbaiki lagi gitu. Apa bekas galiannya seperti itu. Intinya industri nikel ini jatuhnya jadi industri duit panas.
panas lah. Jadi apa namanya, banyak orang masuk di sini asal-asalan, yang penting bayar aparat gitu ya. Lalu kemudian merusak lingkungan gitu. Nah, perusahaan yang benar, yang jujur, yang bagus seperti NCKL ini ya kena imbasnya gitu. Jadi, kan gini loh Pak Andio. Saham itu kalau sekarang ini naik itu salah satunya kan nggak harus cuman kinerjanya bagus, apa? Asing ikut naik, ikut masuk, ikut beli sahamnya. Karena kalau lokal doang kagak kuat Pak. Duit lokal habis, udah habis semua digoto sama Bukalapak. Ya, jadi harus asing masuk. Nah, asing ini kayaknya kagak mau masuk Pak ke NCKL karena isu lingkungan itu tadi. Bagi investor asing, isu lingkungan ESG, tahu Pak Andio, ESG, Environment Social Governance. Itu isu yang sensitif. Banyak di antara mereka yang menghindari perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak patuh ESG gitu. Salah satunya NCKL ini. Jadi itu yang kalau kita mau beli sahamnya, itu yang juga harus diperhatikan. Tapi saya tetap sih melihat dia tetap bisa naik gitu. Cukup Pak Andia. Cukup.